semen satu sak, bantu pembangunan masjid, Allah Azza wa Jalla akan membangun istana baginya nanti di surga. Bukankah hari ini banyak orang hanya mempersiapkan istana rumah megah di dunia, tapi lupa untuk membangun rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Itu dimanfaatkan oleh orang, sumur itu dimanfaatkan oleh manusia. Ada kalanya kon hanya manusia yang manfaatkan. Ijak lemah kadang-kadang ijep iya lang mon tanyo perut. Ijak binatang-binatang lain kadang tengah-tengah gerah. Nami sabah dua kadang tengah-tengah gerah. Ia lih lidah kenan bai mon yang tanyo pegot awai. Tanyo kamati mengalir pahala kepada ketanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti syukur dan segenap pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan hidup dalam iman dan Islam. Hadir kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah yang menjadi kebutuhan kita sebagai hamba, yakni menunaikan salat Jumat secara berjamaah diiringi dengan seluruh rangkaiannya. Salawat kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hidup pasti kita menyadari bahawa suatu ketika akan mati. Dan setiap orang pasti sadar akan bahawa suatu ketika ia akan mati. Dan setiap makhluk hidup mestinya menyadari bahawa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita manusia daripada makhluk Allah Azza wa Jalla, ketika nanti kembali kepada Allah, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Seluruh amal saleh yang kita kerjakan akan dikumpulkan, disatukan, lalu ditimbang. Begitu juga amal-amal kejahatan yang pernah kita perbuat tanpa kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, itu pun akan dikumpulkan, disatukan, lalu ditimbang. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak? Bila seandainya lebih banyak kebaikan daripada keburukan, maka ia masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bila setelah ditimbang nantinya lebih banyak kejahatan daripada kebaikan, maka ia akan masuk neraka. Begitu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Maka setiap kita diperintahkan untuk mengisi hidup-hidup kita, mengisi aktivitas harian kita dengan amal kebaikan, yang amal itu nantinya akan memperberat timbangan kebaikan kita. Jangan sampai wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang lebih banyak kejahatannya, lebih sedikit kebaikannya daripada kejahatannya, ia akan masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, beliau menukil satu riwayat bahawa bila seandainya seseorang mati kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada 7 amalan yang amalan itu meskipun tidak dikerjakannya lagi karena pernah ia kerjakan ketika ia masih hidup, maka pahala akan terus mengalir untuknya. Pahala akan terus mengalir untuknya. Orang kalau sudah mati, dia tidak bisa lagi salat, maka dia hanya dapat pahala salat yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya. Ketika seseorang mati, dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran, maka pahala yang diperoleh adalah pahala-pahala selama hidup dia membaca Al-Quran. Pada saat seseorang mati, maka dia tidak bisa bersedekah lagi, maka dia hanya punya pahala-pahala daripada sedekah yang pernah ia lakukan, ia berikan ketika hidup di dunia ini. Akan tetapi kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarkandi dinukil dalam kitabnya, ada amalan-amalan, ada ibadat-ibadat, walaupun seseorang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun urang yang kamate hanale udep ino dunia, tapi bilana 7 boh perkaranya lam udep selama udep ganyan, walaupun kamate, maka pahala mengalir terus menerus untuknya. Ke-7 perkara itu kata Syekh As-Samarkandi, pertama adalah orang-orang yang membangun masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi bersabda, man bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, kamafhasan qatatin, walaupun sebesar sangkar burung. Seseorang yang membangun masjid, membantu pembangunan masjid, walaupun kamafhasan qatatin, sebesar sangkar burung, satu batu bata dalam bahasa kita hari ini, banallahu, maka Allah akan membangun untuknya satu istana di surga. Satu bata kita sumbang, satu bata kita wakafkan ke masjid ini, lalu ditempel di dinding batu yang kita wakafkan, ditempel di lantai, ditempel di atap, maka akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan satu bata itu. Au asgharin, atau lebih kecil daripada sarang burung itu, lebih kecil daripada batu bata. Semen satu genggam, semen satu sak, bantu pembangunan masjid, Allah Azza wa Jalla akan membangun istana baginya nanti di surga. Bukankah hari ini banyak orang
hanya mempersiapkan istana rumah megah di dunia, tapi lupa untuk membangun rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Membangun masjid atau membangun tempat-tempat ibadah, membangun tempat-tempat yang di sana banyak amal saleh, yang di sana ditumbuhkan ilmu pengetahuan, tak pedang, tak pegat, tak sumbang walaupun sikret papun, Allah akan bangun untuknya istana di surganya. Walaupun dia sudah mati, na ke sumbang sini bata kena masjidnya, agaknya engkau mati hanjit le ke semayang, pakan hanjit le ke semayang, kau mati ke bancara kena semayang, tapi pahala semayang merempak sampai-sampai pakan, karena ada orang yang memanfaatkan wakaf yang ia berikan ketika hidup di dunia ini. Ipakai legok gara-gara na masjid na urung semayang, gara-gara na masjid na urung ibadah, gara-gara na masjid na urung bud, gara-gara na masjid na majlis ta'lim, gara-gara na masjid na urung musyawarah, gara-gara na masjid ada orang yang dipersatukan di dalam masjid, berapa banyak pahala yang mengalir untuknya. Kamafhasin qatatin au asgharin, walaupun dia hanya membangun masjid sebesar sangkar burung atau lebih kecil daripada sangkar burung. Yang kedua, mengalir terus-menerus pahala kepada siapa? Kepada orang yang mewakafkan Al-Quran. Dia sudah mati, dia sudah meninggal dunia, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa baca Quran lagi. Artinya dia tidak akan bisa memperoleh baca pahala daripada dia baca Al-Quran. Tapi gara-gara dia wakafkan Al-Quran ke masjid, dia wakafkan Al-Quran ke balai, dia wakafkan Al-Quran ke tempat-tempat orang mengaji, dibaca oleh orang, dibaca oleh santri, dibaca oleh jamaah, dia wakafkan Al-Quran. Agaknya Quran hanya kebaca le ke mati ke, tapi pahala baca Quran sampai-sampai terus agaknya pakon, karena Quran yang wakaf agaknya dibaca le kau, dipelajari oleh orang-orang, mengalir pahala untuknya. Ada kalanya bukan Al-Quran, mungkin ada kalanya di masjid sudah banyak Al-Quran, di balai-balai di daerah ada kalanya sudah banyak Al-Quran, tapi kitab-kitab yang dibutuhkan oleh para santri, tanya kitab hanya kita baca, Dhamman hanya doa baca, mantan takrib hanya ada doa, awamil hanya doa pegah. Akan tetapi pahala baca awamil, pahala baca Dhamman, pahala baca matan takrib, pahala baca bajuri, pahala baca i'anah, pahala baca kitab sampai merempak pada harganya yang mati. Bahkan karena kitab yang ia wakafkan dipelajari oleh para santri, oleh para pelajar, dipelajari oleh para jamaah, setiap maghrib dia membuka kitab tersebut sehingga mengalir pahala untuknya. Kitab hanya kebaca, kitab hanya kebaca le, tapi pahala baca kitab sampai merempak. Kenapa? Karena ia wakafkan kitab-kitab sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, orang yang menanam pohon. Bila seandainya seseorang menanam pohon, kata Imam As-Samarqandi, lalu pohon itu ada buahnya, lantas buah itu dimakan oleh manusia, atau bukan manusia yang makan, ada tupai, na tupai pajuh bawang pelam tanyo, leong tiga-tiga ya pajuh bawang pelam tanyo, pahala sedekah kepada orang yang menanam pohon mangga tersebut. Maka ji tiga-tiga tanyo punya bawang pelam pajuh tupai, baik bengeh tu, ipajuh lelong tiga-tiga karut bawang pelam, baik dege tu. Kenapa? Karena dapat pahala kepada orang yang menanam pohon mangga tersebut. Orang yang menanam pohon-pohon yang berbuah dunia ini akan mengalir terus-menerus pahalanya kepadanya, karena buah daripada pohon yang dia tanam dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia. Atau mungkin pohon yang kita tanam itu tidak ada buahnya, tapi pohon itu dimanfaatkan oleh orang untuk berteduh. Watatu'um tanyo tak pedang Honda mantang pasti tamita bak kaya. Dah bak kaya raya supaya mangat lepi Honda ke tanyo, mangat lepi motor ke tanyo. Oh tajak babak jalan pasti tanyo tapi babak kaya yang raya-raya. Berapa banyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang menanam pohon-pohon tersebut. Pula bak kaya bak bineh jalan, ube raya rindang luar biasa. Urang asal lewat renang ke piuh, urang asal lewat renang ke piuh. Berapa banyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang menanam pohon tersebut. Maka tanya tanya bak kaya baik dah kau. Silahkan tanya kau, tapi tak pula lain.
Supaya kenapa? Mengalir pahala jariah bila seandainya nanti suatu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Lok Semoy ini kayu pohonnya luar biasa. Oh tajak pinggir jalan nak pakai. Oh tajak tiap-tiap jalan nak pakai. Indah luar biasa, lagak luar biasa, sehingga diurung senang luar biasa gara-gara nak pakai raya, kena ketupat merului. Pahala jariah kepada orang yang menanamnya. Kemudian yang keempat, mengalir pahala kepada orang yang menggali sumur. Namun takuh, ada kalanya na urung gasin dalam kampung hana mon gaya. Tajak tanya takuh tu mon boh. Lalu mon yang gemanfaatkan ganya sumur dep ganya. Bahkan keteruskan kepada anu-anu ganya, kepada cucu-cucu gaya. Sedangkan tanya kamate kata Allah Subhanahu wa taala. Air itu dimanfaatkan oleh orang, sumur itu dimanfaatkan oleh manusia. Ada kalanya kon hanya manusia yang manfaatkan. Ijak lemah kadang-kadang ijep ia lang mon tanyo pegot. Ijak binatang-binatang lain kadang tengah-tengah gerah. Nami sabah dua kadang tengah-tengah gerah. Ia lih lidah kenan ba ia mon yang tanyo pegot awai. Tanyo kamati mengalir pahala kepada ketanyo. Selanjutnya yang kelima, tak alirkan ia. Ada kala urung-urung yang udep bak gunung. Ada kalanya urung-urung yang udep jauh ngan ngan sumber air. Lalu air itu dialirkan. Icok silang, itarik ianya. Sehingga air itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengalir pahala jariah untuknya. Kemudian yang keenam, yang membuat seseorang akan mengalir pahala untuknya walaupun dia sudah meninggal dunia, ilmu yang bermanfaat. Na ilmu tu walaupun beo, walaupun alehba sagai je tu, tak perlu ke anak dah alehbanya. Mate tanya, mantang dipakai alehba. Ya buat walaupun kamanyang-manyang alehbanya tetap dipakai. Sehingga mengalir pahala. Tiap-tiap baca Quran, tiap-tiap baca ilmu agama, tiap-tiap baca kitab, mengalir pahala kepada kita pakon karena huruf hijaiyah itu riba tanya. Sayang taat anak ketanya, cucu ketanya, bila seandainya itu ria lehba bak ibu guru, itu ria lehba bak guru PAUD, itu ria lehba bak guru TK, itu ria lehba bak guru-guru. Mestinya alehba kai turi remoh, fa pruno, mai, fa pruno, iya pruno, urung si pruno, sehingga akan dapat pahala jariah kepada orang tuanya daripada bacaan-bacaan Al-Quran anak-anaknya. Oh, kan hanya kadang-kadang alih batut, kadang-kadang tak purno ikra, mengalir pahala. Kadang-kadang kitab-kitab pijat tak purno ke anak tu. Masya Allah, mengalir pahala untuknya. Anak bisa dua. Waladin. Dalam bahasa Arab, anak disebut dua buah kata. Pertama, walad. Yang kedua, bintun atau ibnun. Walad. Kalau bintun, ibnun, yang anak biologis. Anak tanya, anak kandung tanya. Maka gebuh naik dengan bin, gebuh istilah dengan binti, pekon anak kandung ke. Tapi ada waladin. Waladin bukan hanya anak kandung, bukan hanya anak biologisnya, tapi juga anak sosiologisnya. Toh santri ke, murid ke, anak kemun ke, anak angkat ke, go purunau ilmu agama ke anak-anaknya, go bantu pendidikan, maka berefek bermanfaat bagi ayah angkatnya, bagi gurunya, bagi guranya, bagi tengkunya, mengalir pahala untuknya. Kenapa? Karena punya ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu itu berhubungan dengan ilmu agama atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia tapi memberikan kemaslahatan kepada manusia. Dia tak pegat timpan, tak puruna kurang cara pegat timpan. Gara-gara dia pegat timpan ada kalanya sabah hurah singoh, dia mekat timpan urungnya. Padi nala terbantu gara-gara tanya puruna timpan. Tanya orang mekat somai. Nah orang kadang-kadang kena mekat somai hendak kena pegat. Tariak tanya tiap purnonya lagi nyo cara pegat somai. Lagi nyo cara pegat kekarah, lagi purno cara pegat kuih. Kita ajarkan kepada orang lalu dimanfaatkan untuk kemaslahatan kebaikan, untuk kehidupan pribadinya mencari nafkah, untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, keluarganya, mengalir pahalanya walaupun yang tak fikir tanya ilmu biasa-biasa saja. Tapi memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yang terakhir adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka Luqmanul Hakim
dalam surah Luqman, mendidik anaknya dengan sangat luar biasa, mulai daripada ilmu tauhid, ilmu muamalah, sampai ilmu akhlak, ilmu tasawuf diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Tidak pernah dia hardi anaknya, tidak pernah dia caci maki anaknya, bahkan anaknya dipanggil dengan panggilan indah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Rupanya kalau seandainya kita membuka Al-Quran, para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang disebut nama dalam Al-Quran selalu memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan terpuji, yakni kalimat ya bunayya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi berkali-kali bahwa ia menyembelih anaknya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dipastikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa itu mimpi, bahwa itu wahyu daripada Allah, maka ia datangi anaknya Ismail. Panggilannya adalah ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Allah Yusuf alaihissalam satu malam pernah bermimpi ada matahari, bulan, planet sujud kepadanya. Pergi lapor kepada ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Panggilan Nabi Allah Yaqub alaihissalam pun dengan panggilan ya bunayya. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Allah Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat banjir bandang terjadi luar biasa sebagai azab Allah kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, manusia beriman dimasukkan ke dalam kapal, binatang serba sepasang masukkan ke dalam kapal, tapi anak Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak masuk ke dalam kapal. Tapi dari atas kapal dipanggil oleh Nabi Allah Nuh anaknya dengan panggilan yang sangat indah, ya bunayyarkam ma'ana. Panggilannya ya bunayya. Kalau seandainya kita membuka kamus bahasa Arab, Al-Asfahani dan Sawi, dia mengungkapkan bahwa ya bunayya itu merupakan satu ungkapan yang ada kedekatan emosional antara anak dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya. Bayangkan pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail dengan panggilan ya bunayya, apa jawaban Nabi Allah Ismail? Ya abati. Kenapa? Memang ada hubungan panggilan ayah kepada anak akan berbalik kepada sang ayah. Bila rusak panggilannya, akan terbalik panggilan yang rusak. Menyogot tahoi ke anak pigot ihoi ke yah. Ada hubungan timbal balik. Seorang psikolog Amerika, dia pernah mengatakan, Watson namanya, anak yang dibesarkan dengan kekerasan, anak itu akan temperamental. Anak yang dibesarkan dengan caci maki, dia akan jadi pencaci dan pemaki. Anak yang dibesarkan dengan hinaan, maka anak itu akan jadi penghina. Anak yang dididik dengan manja berlebihan, dia akan takut tantangan dan resiko kehidupan. Kata orang kita, menyejut tak berlaku, boh labu jet ke sokaya. Tapi menyehanjit tak berlaku, anak tengku jet ke belaga. Mudah-mudahan 7 perkara ini mari kita rawat. Bila sudah kita lakukan, bila belum kita lakukan, mari kita kumpulkan hingga 7 perkara ini. Bila suatu ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 amal inilah yang akan membantu kita di alam kubur hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة